Paula Dwi Setianingsih, SPD. Asal instansi saya dari SMP Negeri 2 Jamkang. Saya merupakan mahasiswa peserta PPG Angkatan ketiga di Universitas Tadulako. Saya merupakan mahasiswa peserta ujian atau UP dengan nomor ujian 20502083. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran saya untuk memenuhi tugas UKIN saya. Selamat menyaksikan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya untuk Grace yang sudah memimpin doa. Apa kabar? Baik. Baik, ada yang sakit? Tidak ada. Tapi tadi ada temanmu ya, chat ya, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ibu absen, sepertinya ada yang tidak hadir. Tadi chat Ibu katanya sakit. Gracia ada? Ada, Bu. Trilovely? Ada, Bu. Dea? Ya, dia salah satunya. Reva? Ada, Bu. Terima kasih yang sudah hadir. Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan umum dan tujuan khusus dari bimbingan klasikal kita ini yang berjudul Aku bertanggung jawab pada hak dan kewajibanku di sekolah. Tujuan umumnya, setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini, peserta didik mampu menyadari dan membentuk sikap tanggung jawab akan hak dan kewajibannya di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan umumnya. Lalu untuk tujuan khususnya itu ada 3 nanti ya yang harus kita capai. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian makna dari hak dan kewajiban kalian di sekolah. Yang kedua, kalian mampu menganalisis apa saja yang termasuk ke dalam hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, kalian mampu membentuk sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban kalian di sekolah. Paham tujuan umum tujuan khususnya? Paham ya? Nah, setelah itu ada langkah-langkahnya juga di bimbingan klasikal ini. Langkah pertama ada tahap awal yang sekarang sedang kita lakukan, berdoa, mengabsen, ya kan? Dan sampai ke penjelasan langkah-langkahnya ini. Yang kedua ada tahap inti. Tahap inti, Ibu akan memaparkan materi Ibu melalui PowerPoint. Ya, nantinya. Lalu tahap ketiga, yaitu tahap penutup. Di tahap penutup nanti kita akan menarik kesimpulan materi kita apa saja. Ya, menarik kesimpulannya, manfaatnya, kebermaknaannya apa saja setelah kita mempelajarinya. Yaitu di kesimpulan nanti atau di tahap penutupnya nanti. Kedua, merefleksi. Ya, setelah kita simpulkan, kita refleksi. Lalu nanti terakhir, tindak lanjut. Apakah kita akan melaksanakan bimbingan klasikal seperti ini lagi, atau mungkin bimbingan kelompok, atau mungkin konseling kelompok, bisa saja juga konseling individu. Individu itu antara kamu dan ibu.
Ibu meminta kalian berbagi pengalaman mengenai atau sesuai dengan masalah yang akan kita bahas. Aku bertanggung jawab pada hak dan kewajibanku. Siapa nih yang mau berbagi pengalaman? Owen? Tunggakan 2 kali mata pelajaran apa, Owen? Matematika dengan bahasa Inggris. Wah, pelajaran yang penting-penting ya, Wen ya. Terus sudah didatangi gurunya untuk meminta tugasnya apa saja? Sudah diselesaikan tugasnya? Berarti sudah tidak ada tunggakan. Itu pengalaman kalian ya, itu pengalaman kalian. Terima kasih sudah mau berbagi pengalamannya. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan juga dalam bimbingan klasikal ini ada asas kerahasiaannya ya, ada asas kerahasiaan. Jadi silakan kalian menceritakan seperti tadi, jangan takut. Nanti Ibu tidak akan menceritakan kepada guru mata pelajarannya. Ya, jadi rahasia kita di pagi hari ini cukup sampai di sini. Silakan. Sesuatu yang kita terima atau yang kita miliki. Ya. Kewajiban, apa itu kewajiban? Grace. Menurut Grace kewajiban itu apa sih? Yang harus dipatuhi. Yang harus dipatuhi atau dilaksanakan. Nah, sekarang hak dan kewajibannya sudah dipahami pengertiannya. Ya, sesuatu yang, kalau hak itu sesuatu yang harus dimiliki. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dituruti, dilaksanakan. Ya. Nah, sekarang tadi sudah mutar-mutar otak nih mengenai pengertian hak. Coba sekarang bacakan apa sih hak itu? Sama-sama, silakan dibacakan. Hak adalah kewenangan yang sah yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau menolak melakukan sesuatu atau menerima suatu perlakuan dari orang lain sesuai dengan hak dan kewenangannya. Oke, nah itu dia. Seperti yang dikatakan Owen tadi. Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki, wewenang yang sah, ya kan, yang memang harus kamu miliki. Tapi jangan menuntut hak dulu kalau kita belum melakukan apa? Kewajiban. Nah, contohnya di sekolah. Ya, diberikan dulu gambaran contohnya. Kalian jangan menuntut nilai sama bapak dan ibu guru. Apabila apa tadi kewajibannya? Tidak apa, Deno? Nah, tidak mengerjakan tugas tapi menuntut nilai.
yang berhak mendapatkan adalah bagaimana? Siswa yang mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas seperti yang Owen katakan tadi. Dia ada tunggakan 2 mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Jangan menuntut sama gurunya, Bu, nilai matematika saya mana? Sementara apa? Tugasnya tidak dikerjakan. Ya, jadi kita boleh menuntut hak kita apabila kita melaksanakan apa tadi? Kewajiban. Paham pengertian hak? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak ada. Nanti ibu tanya, jangan bengong. Kita lanjut. Nah, tadi kewajiban sudah dipaparkan oleh Grace, mengatakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, ini dia. Coba dibaca sama-sama biar dipahami. 1, 2, 3 baca. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan. Ada yang mau ditanyakan tentang kewajiban ini? Ada? Sudah paham? Paham. Baik, kalau sudah paham, sekarang Ibu ingin kalian memaparkan apa saja contoh hak siswa di sekolah. Yo, apa saja? Siapa nih yang bisa nih? Kesiuran. Apa saja kesiuran contoh hak siswa di sekolah? Kesiuran. Wajib mengerjakan tugas sekolah. Yaitu kewajiban, ya, jangan salah ya. Itu merupakan kewajiban. Kalau hak apa? Coba satu-satu. Silakan Leonita. Hak? Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembelajaran dari guru. Ya, mendapatkan pengetahuan. Ya, silakan Deno. Apa? Dapat nilai. Mendapat nilai. Ya, itu tadi haknya. Apabila tadi apa, Deno? Nah, mengerjakan tugas. Jadi hak kamu adalah mendapat nilai. Jadi jangan menuntut kalau kamu tidak melakukan kewajiban. Apalagi haknya di sekolah. Ya, silakan Mustika. Untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah. Oke, mendapat perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah itu hak kalian, ya. Hak kalian di sekolah. Apalagi? Silakan. Hak mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak dipahami. Nah, itu tuh yang Ibu tunggu-tunggu itu. Itu adalah hak kalian. Tadi udah dua kali Ibu. Siapa yang mau bertanya? Sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, itu sebenarnya hak kalian. Kalau misalkan itu belum jelas, tanyakan. Ibu akan tampilkan apa saja hak siswa di sekolah. Nah, ayo dibaca, dipahami sama-sama, dibaca sama-sama. Nomor 1 apa? Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pembelajaran dari guru kompeten. Ya, guru yang kompeten. 2. Untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Oke, atau BK, stop. Nah, seperti sekarang ini adalah hak kalian. Ini adalah salah satu layanan bimbingan klasikal, ya. Layanan BK itu ada berbagai macam, ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok, ada layanan konseling kelompok. Konseling kelompok itu terdiri dari 8 orang. Ada layanan individual antara kamu dan ibu. Itu hak kalian yang memang sebenarnya harus kalian dapatkan. Ya. Jadi apabila ada masalah, kalian boleh menghubungi ibu. Itu namanya konseling individual. Ya. Oke, lanjut yang ketiga.
Hak untuk mengajukan pertanyaan jika ada materi yang tidak dipahami. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi kan, silakan tanya apabila kalian tidak paham. Lanjut lagi. Hak untuk menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Oke, apa saja fasilitas yang ada di sekolah kita? Untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan jika mengalami sakit saat di sekolah. Ya, itu hak kalian. Biasanya Bapak dan Ibu kalau tidak ada orang kesehatannya langsung antar kalian kemana? UKS. Selain ke UKS, langsung ke puskesmas apabila sakitnya akut. Apa lagi? Hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah. Nah, hak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah. Yang berikutnya, Hak untuk mendapatkan izin bila sakit atau keperluan yang sangat penting. ya itu seperti teman kalian tadi sudah diberikan contohnya. Ya, jadi ada yang mau ditanyakan nih? Silakan pergunakan haknya. Paham dengan hak-haknya ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan dilihat dulu. Tidak ada? Paham ya? Jadi nanti jangan keliru antara hak dan kewajiban. Kan siswa tidak melakukan kewajibannya. Apalagi di musim pandemi, tugas-tugas kalian banyak yang terbengkalai. Ya, jadi pahami. Apabila kalian sudah melakukan kewajiban, tentu kalian akan mendapatkan hak. Salah satunya adalah nilai tadi. Paham ya? Ibu ajarkan apa itu contoh kewajiban siswa di sekolah. Apa saja contohnya? Ya, silakan Res. Mematuhi aturan sekolah. Ya, mematuhi aturan sekolah. Silakan Mustika. Menjaga sopan santun kepada seluruh warga sekolah. Ya, menjaga sopan santun kepada seluruh anggota sekolah. Siapa lagi awal tadi? Mengerjakan tugas. Tuh yang penting. Biar dapat apa tadi? Haknya. Nilai. Ya, haknya adalah Nilai. nilai. Silakan Leonita. Apa lagi? Wajib menghargai dan menghormati guru. Gimana Leonita? Wajib menghargai dan menghormati guru. Wajib menghargai dan menghormati guru ya. Jadi kalau ketemu Bapak Ibu guru, gimana? Sapa ya. Sapanya bagaimana musim coronanya ini? Pagi. Pagi Ibu, pagi Bapak. Jangan malas. Ya, apa lagi? Ya? Wajib hadir tepat waktu sesuai jam sekolah. Ya, yang ini nih yang paling salah satunya juga Ibu mengangkat ini. Kalian jamnya karet. Bukan jamnya pakai tali karet ya. Seharusnya datang jam 7, kalian datang setengah 8. Kewajiban siswa di sekolah. Coba dibacakan lagi. Sama-sama ya. Silakan. Wajib mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Terus lanjut. Wajib hadir tepat waktu sesuai jam sekolah. Ya, berikutnya. Wajib belajar dengan rajin. Terus. Wajib menjaga sopan santun kepada seluruh warga sekolah. Berikutnya. Wajib mengerjakan tugas sekolah. Lanjut. Wajib mengikuti jam pelajaran dan kegiatan sekolah. Berikutnya. Wajib menjaga nama baik sekolah. Ya, lanjut lagi. Wajib menjaga dan tidak merusak fasilitas sekolah. Stop. Ini yang tidak Ibu jelaskan tadi. Nah, merusak fasilitas sekolah. Ada? Ini salah satunya. Ini sampai kena parang ini. Bikin namanya. Coret-coret. Nah, itu sebenarnya kewajiban kalian sebagai warga sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. Jangan di dalam kelas coret-coret meja atau membanting kursi. Ya, itu adalah kewajiban siapa?
di lab komputer, di lab IPA, ya, jangan dirusak. Karena itu adalah kewajiban kalian untuk menjaga. Lanjut, apa lagi? Nah, jangan salah pakai seragam. Hari Senin tetap menggunakan seragam apa? Putih biru. Terus Senin sampai hari apa menggunakannya? Selasa. Lalu berikutnya Rabu, Kamis? Batik. Jumat, Sabtu? Nah, itu adalah merupakan kewajiban siapa? Siswa. Bapak dan Ibu guru juga punya kewajiban untuk seragam, ya. Lanjut, terakhir. Wajib menghargai dan menghormati guru. Oke. Sekarang silakan kalian analisis gambar. Mana yang masuk ke dalam gambar H, mana yang masuk ke dalam kewajiban. Silakan dinyatakan dengan nomor, ya. Nomor satu kewajiban. Nomor 1 kewajiban. Mengapa kamu mengatakan itu kewajiban? Dia bersih-bersih. Oh, itu dia bersih-bersih. Kamu pernah nggak bersih-bersih kelasmu? Nah, ketawa si Denonya. Jangan-jangan Deno tidak pernah nyapu nih di kelasnya. Benar. Pernah. Di rumah? Di rumah juga. Di rumah juga, ya. Baik. Mana yang masuk ke dalam hak? Nomor berapa saja yang masuk ke dalam hak? 4, 6, 4, dan 5. Yang masuk ke dalam hak nomor berapa saja? 3 dan 4, ya. Jadi di situ yang masuk ke dalam hak adalah nomor berapa sama-sama yang masuk ke dalam hak? Nomor 3. Yang masuk ke dalam kewajiban nomor 1, 2, 5, 6. Ya, berarti sudah bisa membedakan mana yang masuk ke dalam hak dan mana yang masuk ke dalam kewajiban. Ya, paham? Oke. Ini adalah kisah inspiratif. Jadi Ibu meminta satu siswa untuk membacakan kisah dari Miyuki Ino. Siapa yang mau membaca? Ayo, Bu. Silakan agak lantang suaranya. Di depan berdiri. Kita simak ya. Fokus dengarkan temanmu membacakan cerita kisah inspiratif. Aku terlahir 500 gram dan buta. Di Miyuki Eno. Seorang bayi terlahir prematur, hanya 500 gram. Kelima jari sebesar korek api. Kepala sebesar telur. Pinggul sebesar jari kelingking orang dewasa. Dia hanya akan bertahan 2 atau 3 hari, kata dokter. 3 hari berlalu dan dia masih hidup. Dia hanya akan bertahan 5 hari, kata dokter lagi. Setelah 5 hari, dia tetap bertahan. Paling lama dia akan berumur 1 minggu. Dokter tersebut berkata lagi, dan dia tetap bertahan. Dia hanya akan tahan sampai 10 hari saja. Dokter berkata lagi dengan yakin. Nyatanya, dia masih hidup sampai sekarang. Siapa yang tahu kalau dia bertahan hidup akibat semangat dari ibunya yang setiap hari menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk menyentuh anaknya yang dirawat di dalam inkubator. Anak yang lahir prematur, yang lahir tanpa ayah, yang 5 bulan kemudian baru boleh dibawa pulang ibunya dalam keadaan buta karena terlalu lama berada di dalam inkubator. Sebuah kisah nyata seorang Miyuki yang dididik dengan keras oleh ibunya dengan maksud membuat Miyuki menjadi manusia mandiri dan tidak mudah menyerah. Seorang anak buta yang dibiarkan belajar
menaiki sepeda sendiri hingga dia bisa merasakan sakit dan belajar untuk tidak sakit lagi. Dan sang ibu hanya melihat dari jauh, hanya menyemangati tanpa mengajari sama sekali. Seorang anak buta yang dibiarkan bangun sendiri ketika jatuh dari tangga dan bahkan dimarahi ibunya tanpa dibantu sama sekali. Dan banyak lagi pertengkaran-pertengkaran lain antara Miyuki dan ibunya hingga Miyuki mengatai ibunya sendiri sebagai setan. Bukan tanpa maksud sang ibu mengajari Miyuki, seorang gadis buta, dengan metodenya sendiri, masa lalu ibunya yang kelam, hingga sang ibu tak pernah menyebut ibu kepada ibunya sendiri, menyebabkan sang ibu bersikap keras terhadap Miyuki, dan itu berhasil. Miyuki memenangi lomba menulis antar SLB se-Jepang, berbekal tulisan tentang hubungannya yang unik dengan sang ibu. Buku ini bukan tentang penyiksaan oleh sang ibu, hanya tentang kisah nyata seorang gadis buta di Jepang yang dididik dengan cara unik oleh ibunya. Banyak pelajaran tentang cinta dan kasih sayang yang bisa didapat dari buku ini, tentang bagaimana mengajari anak agar tak mudah menyerah dan mengajari anak menghadapi hidup dengan keterbatasan yang dimiliki. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari kisah inspiratif tentang Miyuki tadi? Bagaimana anaknya? Pantang menyerah. Sebagai motivasi kalian untuk apa? Semakin bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Ya, anak yang cacat saja dia berusaha memenuhi segala kewajibannya tadi. Meskipun dia buta, ya, dia berusaha untuk bangun berdiri. Dia terjatuh dari tangga tanpa bantuan orang tuanya. Dia bagaimana? Bangkit, ya, sampai dia sendiri mengatakan ibunya apa? Nah, itu adalah salah satu contoh didikan yang unik, memberikan kemandirian kepada anak. Ya, jadi itu adalah inspirasi untuk kalian yang sempurna. Ya, kalian yang sempurna seharusnya lebih bersyukur, lebih semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban. Adalah salah satu inspirasi untuk kalian supaya kalian yang sempurna ini lebih lagi dari siapa? Miyuki. Bisa belajar lebih tekun lagi, berusaha kejar cita-cita supaya kalian mendapat prestasi. Ada yang mau ditanyakan dari kisah Miyuki? Jelas ya? Nah, sekarang silakan simak ya video ini. Sudah siap? Siap. Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Tujuan belajar kita kali ini agar kita dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Kewajiban kita sebagai siswa yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kitalah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa, menjaga kebersihan sekolah adalah kewajiban kita juga loh, agar sekolah yang bersih membuat
membuat kita belajar menjadi nyaman. Kewajiban utama seorang pelajar adalah belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Maka dari itu anak-anak, jangan ada yang malas belajar ya. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, sekarang kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Selain itu pula, kita di sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita loh. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita selama kita di sekolah. Dan kita juga berhak mendapat nilai dari Bapak Ibu guru. Tentunya nilai yang kita dapatkan juga sesuai dengan tugas-tugas yang kita kerjakan ya. Jika kita rajin, maka nilai kita juga akan baik. Dan sebaliknya, jika kita menjadi anak yang malas, maka nilai kita juga kurang baik. Tidak hanya itu, kita juga berhak menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, UKS, dan kamar mandi sekolah. Namun jangan lupa, ketika kita menggunakan fasilitas sekolah, maka kita juga berkewajiban menjaga kebersihan fasilitas tersebut. Nah, itulah tadi anak-anak hak dan kewajiban kita selama di sekolah. Bu Guru berharap anak-anak dapat melakukan hak dan kewajiban kita di sekolah secara seimbang. Oke. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari video tadi? Apa-apa saja di situ yang dijelaskan? Tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Apa saja itu? Mesti bisa jelaskan apa saja? Leonita? Menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah, mengerjakan tugas sekolah, menggunakan fasilitas sekolah. Apa lagi haknya? Ya, dapat kasih sayang dari Bapak dan Ibu guru. Ada lagi yang mau? Damar? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu masuk ke dalam apa? Kewajiban. Ya, ada lagi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Masuk ke dalam apa kesiuran? Kewajiban. Jadi video tadi memperjelas mana yang masuk ke dalam kewajiban, mana yang masuk ke dalam hak. Paham ya? Oke, Ibu akan membagikan LKPD seperti yang Ibu katakan. Tadi isi lengkap. Setelah mengisi nanti presentasikan di depan. Ya, silakan di depan. Yang lain tolong perhatikan. Ardela membacakan LKPD-nya. Silakan. Uraikan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban menurut pemahaman dirimu sendiri.
Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah wajib melakukan atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. 2. Jelaskan menurut pendapatmu apa saja hak dan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah, menggunakan fasilitas sekolah, dan mendapatkan pembelajaran dari guru. Ya. 3. Setelah saya mengikuti pelayanan bimbingan dengan materi-materi, aku bertanggung jawab pada hak dan kewajibanku. Saya menjadi sadar bahwa selama ini saya jarang melakukan kewajiban saya sebagai siswa. 4. Belajar dari hikmah yang dapat saya petik dari pengalaman saya yang mengikuti seluruh dinamika layanan bimbingan ini, saya berniat akan menjadi siswa-siswi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya agar bisa menjadi contoh ke depannya. Oke, terima kasih ya Arbela. Baik, itu secara garis besarnya ya dari Arbela, mewakili dulu dari KPD yang sudah dibacakan. Jadi sudah dipahami mengenai apa saja itu hak dan kewajiban kalian di sekolah, apa saja contohnya, ya kan? Niatnya juga sudah bagus, ya. Dia juga sadar bahwa selama ini kurang dalam melaksanakan kewajiban di sekolah. Ya, yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita, ayo sama-sama kita simpulkan apa saja sih yang kalian dapatkan setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal dengan topik aku bertanggung jawab pada hak dan kewajibanku di sekolah. Apa yang mau ditarik kesimpulannya? Ya, Arbela ya, silakan Arbela. Sadar bahwa selama ini saya sebagai murid jarang melakukan kegiatan yang ibu bapak guru berikan kepada saya dan jarang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai murid. Bisa ditarik kesimpulan seperti yang ibu sampaikan, seperti yang Arbela juga sudah mewakili kalian sampaikan, bahwa kesimpulan dari materi ini adalah sesuatu yang menjadi hak kalian apabila kalian sudah melakukan kewajibannya. Demikian juga sebaliknya, apabila kalian tidak melakukan kewajiban, jangan menuntut hak. Ya. Dan apabila kedua-duanya seimbang, maka kalian bisa memperoleh hasil nilai berupa angka tadi seperti yang kita bahas di atas apabila seimbang antara hak dan kewajibannya. Nah, bagaimana? Sudah paham? Tadi ibu lanjutkan ditindak lanjut. Apabila nanti materi ini mungkin dibutuhkan kembali, kita akan adakan lagi bimbingan klasikal untuk berikutnya. Apabila nanti bimbingan klasikal mungkin sudah mengalami peningkatan hanya beberapa saja, maka akan dilakukan bimbingan kelompok, bahkan mungkin nanti konseling kelompok. Dan apabila hanya beberapa saja yang mengalami tunggakan tugas tadi ya, seperti yang oleh menyatakan, banyak tunggakan dari mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, maka akan bisa diadakan konseling individu. Silakan yang memimpin doa, siapa ini yang mau menutup? Ya, silakan. Kita ambil posisi berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Damar ya sudah memimpin doa. Ibu akhiri, ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada hari ini. Ibu minta pulangnya nanti tetap mematuhi protokol kesehatan